Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali bersama gue Aswin. Di video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Island of Desire. Adalah film bergenre drama thriller yang dirilis di Filipina pada tahun 2022 lalu. Di mana film ini berkisah tentang seorang perawat yang mengabdi ke sebuah pulau terpencil. Namun pulau itu dipimpin oleh kaum sesat yang suka ngelakuin pagelaran budaya sembarangan. Dan si suster yang memiliki paras lumayan ini pun jadi salah satu incaran di sana. Untuk kalian yang lagi cari link gacor, kalian bisa klik link di pin komentar, atau cari di Google. Between 188. Di malam yang suci dan cukup syahdu, terlihat sepasang suami istri yang lagi tertidur. Awalnya mereka terlihat lumayan aman, sampai akhirnya cewek yang bernama Marta itu bangun dan meminta untuk melakukan pagelaran budaya kepada suaminya. Carlos sebagai lelaki yang letih bekerja pun menolak ajakan istrinya tersebut, di mana menurutnya itu bukan malam Jumat dan belum waktunya mengumpulkan pahala mengikuti sunnah Rasul. Marta yang sudah tidak kuat menahan rasa yang menggebu-gebu itu pun menuju ke kamar mandi dengan rasa kecewa, lalu mencoba muasin dirinya sendiri. Pada pagi harinya, kedua orang itu pun terlihat bersiap-siap dengan baju yang cukup rapi. Mereka lalu berangkat dengan sebuah mobil. Di perjalanan terlihat Marta ini bad mood banget perkara semalam. Ia pun sempat nanyain kenapa suaminya ini gak pernah ngasih jatah lagi. Dan gak cuma itu aja, Marta juga nuduh kalau Carlo ini punya simpenan yang lain dan udah gak suka sama dia lagi. Tapi Carlo dengan santainya bilang kalau dia itu cuma sibuk kerja doang. Dan karena itu Carlo kecapean dan staminanya udah gak kuat kalau mau dipaksain untuk melakukan pagelaran budaya lagi. Tapi Marta gak percaya dan milih buat ngambek aja. Mereka pun akhirnya sampai ke rumah ibunya Marta. Di sana Marta menjenguk ibunya yang udah pikun-pikunan karena stres. Usut punya usut, ternyata ibunya ini stres karena adiknya Marta ini udah lama hilang entah kemana dan gak ada kabarnya hingga kini. Sekarang ibunya pun jadi stres berat. Bahkan Marta anaknya sendiri aja dia nggak ingat. Naku, ang ate Aurora. Hoy, huwag mong patayin TV, nanonood. Pag nakausap mo sabi. Marta pun sedih tapi dia nggak bisa berbuat terlalu banyak. Sepulangnya dari sana, Marta pun nyiduk suaminya lagi teleponan sama seorang cewek dengan nada yang sangat lembut dan fun itu. Beda banget dengan gaya bahasa Carlo ke Marta yang terkesan tegas dan dingin. Mereka pun berlanjut ke dokter untuk mengecek kesehatan mentalnya si Marta. Setelah pengecekan selesai, Marta pun menerima hasil kalau dia itu mengidap stres ringan yang dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain karena kenangan kelam di masa lalu, yaitu anaknya yang udah meninggal, ibunya yang lagi sakit, ditambah Carlo yang sekarang mulai kurang berkemistri dengannya. Paano po gagawin namin to? Ayos na family support system. So my recommendation. Sepulangnya dari sana, Marta pun memberanikan diri untuk nanya ke Carlo perihal telepon tadi. Di sana Carlo pun ngaku kalau orang itu cuma teman kerjaannya aja. Tapi kok pakai sayang-sayang. Marta pun kesel dan langsung mukul-mukulin Carlo sambil menangis. Hal ini pun ngebuat Carlo yang lagi nyetir terganggu. Dan tiba-tiba scene lalu berpindah, ngasih lihat Marta yang berada di atas sebuah bus. Dia kelihatan kebingungan dengan tempat tersebut. Ditambah seorang pendeta lagi ceramah di sana. Hal yang gak lumrah terjadi di sebuah bis. Lalu dia pun turun di sebuah rumah sakit. Dan instingnya si Marta ini ngebawa dia bertemu dengan si Dr. Rose.
Di sini Marta berperan sebagai seorang perawat, yang akhirnya dia pun ditugasin ke sebuah pulau terpencil untuk membantu dokter Immanuel. Sigurado ka ba sa papasukan to? Pakibigay mo to kay doktor. Sige po, Dok. Marta pun bergegas berangkat menuju pulau itu. Tapi dia memerlukan kapal untuk bisa menyeberang. Marta pun nyari ojek perahu yang bisa nganter dia ke sana. Tapi para ojek itu menolak seakan takut untuk pergi ke sana. Tapi karena Marta terus-terus mencari, ia pun ketemu dengan orang yang bersedia nganter dia ke sana. Sesampainya di pulau itu, ojek perahu yang tadi ngantar Marta langsung ngejar seorang cewek dan melakukan pageran budaya bersama di sana. Cewek itu adalah adik Marta yang selama ini berada di sana. Marta yang belum sadar kalau itu adiknya pun gak mau ambil pusing dan nyari ojek motor untuk bawa dia menuju ke desa tujuan. Di perjalanan, Marta mulai sadar dengan beberapa keanehan di pulau itu, di mana mayoritas orang berpakaian hitam-hitam. Orang-orang itu juga ngeliatin Marta dengan pandangan yang bisa dibilang kurang enak. Namun singkat cerita, Marta pun nyampe di sebuah puskesmas tujuannya itu. Di sana dia nggak ketemu dengan dokter Immanuel, di mana seorang suster lain yang bertugas di sana ngasih tahu kalau dokter Immanuel udah nyebrang ke sisi lain. Marta pun ngerasa nggak ngerti, tapi intinya dia ditugasin di desa itu. Jadi Marta fokus sama tugasnya aja. Oh iya, nama suster lain itu adalah Tess. Di mana gak lama setelah itu datang seorang ibu-ibu yang mau melahirkan. Dia pun dibawa ke kasur untuk mulai proses bersalin. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba hal aneh kembali terjadi, di mana anak yang keluar dari si ibu itu adalah ular yang langsung mematok si Tess. Marta pun ketakutan, tapi kini ia terbangun dari tidurnya. Marta pun sadar kalau itu hanyalah mimpi. Ia pun pergi ke kamar mandi karena berniat mau pipis. Tapi ia pun menjadi kaget karena di kamar mandi outdoor itu Marta nyiduk pasangan yang lagi ngelakuin pageran budaya. Ia pun jadi keinget masa kelamnya nyiduk si Carlo yang lagi beradu pageran budaya bareng selingkuhannya di kamar mandi. Pagi harinya, Marta pun siap-siap untuk lanjut dinas di kampung sebelah. Marta pun basa-basi ke Tess tentang mimpinya semalam. Tapi Tess pun ngasih tahu kalau itu cuma mimpi biasa. Marta pun jadi salvo karena ngelihat bekas gigitan ular di lehernya Tess. Dia pun mencoba bertanya, tapi Tess selalu ngalihin pembicaraan seakan ada sesuatu yang dia sembunyiin. Marta lalu berangkat dengan berjalan kaki. Di perjalanan, dia ngelihat segerombolan orang yang ngelakuin ritual penyembuhan. Ritual itu pun dipimpin oleh seorang dukun yang gak lama setelah itu gadis tersebut pun jadi sembuh. Marta pun keheranan. Tapi gak lama setelah itu si dukun pun langsung ngajak si gadis itu untuk beradu bibir. Yang ngebuat Marta sebagai penyimak jadi kaget sekaligus takut. Marta pun kabur dari sana, tapi si dukun nyuruh pengikutnya buat ngejar si Marta. Beruntungnya, si Marta ini diselamatin oleh Kang Ojek yang kemarin. Ia adalah Leloy. Leloy pun ngebawa Marta ini ke pantai sebagai titik aman. Dan di sana si Leloy ini pun mutusin buat berenang. Marta pun jadi kebawa suasana dan pengen berenang juga. Leloy awalnya nggak punya niat buruk sih. Tapi setelah dia ngeliat kebolehannya si Marta, ia pun mencoba mendekat untuk mencium si Marta. Tapi Marta jadi gak nyaman dan pergi dari situ. Marta pun akhirnya mutusin buat lanjutin kerjaannya untuk ngasih pengobatan gratis di kampung sebelah. Leloy pun nganterin Marta dengan motornya itu. Diyan na ho kayo, medyo na-delay ho kami. Pagkatapos niya Dia juga kembali dapat pasien bersalin lagi.
Tapi hal aneh ini kembali terjadi, di mana bayi yang lahir bukan manusia melainkan seekor kambing. Martha pun jadi semakin kebingungan dengan apa yang terjadi di desa aneh itu. Di perjalanan pulang, ia kembali bertemu dengan komplotannya si dukun. Dan di sana akhirnya Martha notice kalau adiknya join di gerombolan itu. Martha pun ngikut dan ngejar adiknya sampai ke pinggir pantai. Di sana Martha kembali melihat ritual aneh itu, yaitu pelepasan mayat, di mana mayatnya itu dicium oleh sang dukun dan kembali hidup untuk beberapa saat. Konon katanya hal itu berarti baik, karena menandakan jika arwahnya diterima di sisi lain. Si adik pun kaget ngelihat Martha di sana. Ia lalu peringatin Martha untuk cepat-cepat pergi dari sana. Namun Martha ngotot untuk tetap tinggal, karena dia nggak mau balik kalau adiknya nggak ikut pulang. Malam harinya Martha pun ngerasa kebelet pipis lagi. Dia pun kembali ke kamar mandi. Tapi sayang pria yang melakukan pagelaran budaya kemarin ada di sana. Namun pria itu sendirian, sehingga Martha lah yang menjadi pelampiasannya kali ini. Nggak lama setelah itu, pasangannya si pria ini pun datang dan langsung fitnah dan ngejahatin Martha. Martha yang syok pun nggak bisa ngelawan selagi ia dipermaluin dan diusir dari desa itu. Namun nggak lama itu Letoy datang sebagai penyelamat. Letoy pun ngebawa Martha pergi dari desa itu dan nemenin dia pulang ke kota. Ilang taon ka na? Di sana si Martha ini mau datang dan ngelaporin ke Dokter Rose. Tapi orang-orang di sana bilang kalau si dokter udah meninggal setahun yang lalu. Wow, Martha yang ngerasa ditipu pun lantas ngebuat onar. Dia pun diusir lagi dari rumah sakit itu dan kembali ke desa bersama Leloy. Di sana mereka pun hidup bahagia berdua. Dan singkat cerita, Martha kini hamil gede. Di suatu pagi, Martha ngebangunin Leloy untuk berangkat kerja cari nafkah dan beli beras. Leloy pun berangkat atas suruhannya Martha. Di mana setelah itu, Martha kembali bertemu dengan adiknya yang nyuruh Martha cepat-cepat pergi dari situ. Martha yang udah nyaman di sana pun nolak dan bilang kalau dia mutusin buat tetap aja di sana. Si adik ini pun cuma bisa nangis dan bilang kalau Martha nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba waktu Martha melahirkan, di sini si dukunlah yang bertugas. Dan dukun kampret ini malah ngegeboy si Martha hingga anaknya meninggal. Dan anehnya semua orang di situ pun mulai bersukacita. Anak ni Leloy at Martha! Enggak cuma itu aja, Martha juga dapat kabar kalau Leloy dan teman-temannya meninggoy karena kapalnya diterjang badai. Hal itu pun ngebuat Martha jadi semakin sedih dan berniat untuk pergi dari sana. Namun adiknya ngasih tahu kalau Martha kini nggak bisa pulang karena sudah terlambat. Orang-orang di desa itu pun menyalahkan Martha atas apa yang terjadi dengan Leloy dan teman-temannya. Martha pun dikejar hingga ia disambut oleh seorang pria yang membantu menyeberang dengan kapal ke sisi lain. Film pun berakhir. Faktanya Martha selama ini mengalami koma di rumah sakit. Dan yang menjalani semua itu adalah roh yang berdampingan dengan imajinasi dari Martha. Film ini dibuat berdasarkan kepercayaan yang beredar, di mana selama orang yang sedang koma, rohnya itu berjalan-jalan dan bisa bertemu dengan roh-roh yang lain. Hal itu menjelaskan jika adiknya Martha ternyata udah meninggoy tanpa sepengetahuan keluarganya. Dan penjelasan dari hal-hal aneh di pulau itu adalah imajinasi dan keinginan Martha sebagai seorang pengidap stres ringan karena kurang belayan. Sedangkan yang dimaksud dari kata pulang yang diucapkan si adik itu adalah untuk hidup kembali. Namun Martha yang tidak tahu apa-apa memilih untuk tinggal dan menetap di sana. Sehingga dapat dikatakan jika Martha sudah bisa mengikhlaskan kehidupan sebelumnya dan siap untuk pergi. Gua Aswin, ending yang sangat sopan.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.